lanjutkan tentang soal-soal yang lebih susah untuk jarak dari titik ke bidang. Kita sudah mempelajari di bagian sebelumnya tentang jarak titik ke bidang, jadi saya akan langsung langkah-langkahnya adalah seperti ini, sama kayak seperti langkah yang sebelumnya, cuma sekarang saya akan menambahkan soal-soal baru, yang soal-soal ini adalah agak lebih susah ketimbang daripada soal sebelumnya, atau mungkin nggak tepat juga karena ada beberapa yang menurut saya nggak terlalu susah. Oke, kita langsung mulai untuk jarak dari E ke QRS. E ke QRS, kita harus gambar dulu. Saya pakai pen mungkin warna merah untuk menggambar E ke QRS. QRS itu posisinya bidangnya bisa diperluas. Jadi kita bisa perluas bidangnya. Karena kalau misalkan dia diperluas, untuk mencari tegak lurusnya lebih gampang. Jadi QRS ini kita perluas sampai ke adanya penambahan daripada titik baru, yaitu adalah titik P. Karena dia memang bisa diperluas seperti itu. QRS. Nah, bidangnya seperti itu. Terus kemudian titiknya adalah titik E. Jadi kita tinggal narik satu garis yang tegak lurus terhadap bidang itu. Dan garis ini kalau bisa, itu melalui titik E. Dan sebenarnya memang bisa. Yaitu gambar garisnya adalah garis ED. Karena garis QR atau PS itu sejajar dengan GB. Dan GB tegak lurus dengan FC. Sehingga ED itu juga tegak lurus terhadap bidang PQRS. Pembuktiannya adalah, jadi langkah pertama kita nyari tahu garis yang tegak lurus dengan bidang PQRS. Dan kalau bisa garisnya itu melalui E sekalian. Yaitu garisnya adalah ED. Pembuktiannya adalah ED tegak lurus dengan QR. Itu yang pertama. Dan ED juga tegak lurus dengan RS. Kenapa RD tegak lurus dengan RS? Karena RS itu tegak lurus dengan bidang yang memuat ED. Dalam hal ini adalah ADHE. Jadi karena garis yang dicari itu sekalian dia tuh sudah melewatin E. Jadi titik yang kita mau cari itu di situ. Itu adalah katakanlah titik X. Jadi sekarang kita gambar bidangnya. Bidangnya seperti ini. Kita punya bidang ADHE. Terus kemudian kita punya titik, yaitu adalah titik R. Di sini ada titik R. Terus kemudian di sini ada titik Q. Terus kemudian kita mau membuat garis ED yang berpotongan dengan QR. Di sini adalah posisi untuk titik X. Dan ini adalah siku-siku. Kalau kita boleh tambahkan satu garis lagi, akan membuat mencari EX itu akan jauh lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita mau mencari EX, kita bisa memanfaatkan kesebangunan daripada perbandingan ini. Jadi ini perbandingannya kan 1 berbanding 1 berbanding 2. Berarti EX adalah 3/4 daripada ED. Di mana ED itu adalah diagonal sisi. Nilainya adalah 4/2. Jadi EX adalah 3/2 cm. Soal yang kedua. Kita mau nyari tahu jarak dari R ke ACH. ACH kita gambar dulu. Saya gambar dengan pen warna biru. Ini adalah ACH. Ini garis ACH yang lain. Kita mau nyari tahu dari R ke ACH. Jadi langkah pertama. 1. Cari garis yang tegak lurus dengan ACH. Dalam hal ini garisnya adalah garis DF dan saya harus menyertakan tentang pembuktiannya. Garis ACH, kalau misalkan kita tarik, kita butuh garis-garis bantu baru, yaitu adalah BDHF.
H ke F saya tarik, terus kemudian di sini saya bikin garis dari H ke titik perpotongan daripada diagonal yang alas, katakanlah ini adalah O, dan DF itu adalah tegak lurus dengan HO. Jadi pembuktiannya adalah DF tegak lurus dengan HO dari persegi panjang istimewa. DF juga tegak lurus dengan AC. Kenapa DF tegak lurus dengan AC? Karena AC tegak lurus dengan bidang yang memuat DF, yaitu adalah BDHF. Itu tegak lurusnya. Langkah yang kedua adalah kita mau bikin garis yang sejajar dengan DF tetapi melalui R. Tulis buat garis yang dia itu sejajar dengan DF dan melalui R. Kalau dia mau dibikin garis yang sejajar DF dan melalui R, berarti artinya kita harus bikin bidang yang memuat DF dan R, yaitu adalah DGFA. Saya bikin dulu bidangnya DGFA. DGFA gambarnya akan agak berimpit karena gara-gara dia mepet. Terus kemudian kita bikin garis yang sejajar dengan DF yang dia itu melalui R. DF, ini kalau misalkan kita gambar, saya gambar pisah di sini. Di sini ada bidang A, F, G, D. Kita punya DF. Dan sekarang kita mau bikin dari R, jadi seharusnya garisnya ini berpotongan di tengah-tengahnya AF. Jadi di tengah-tengah sini. Kalau misalkan saya gambar dan gambarnya itu mungkin agak kira-kira, berarti posisinya di sini, itu adalah, katakanlah adalah RY. Jadi di sini adalah titik Y. Setelah kita bikin garis dalam hal ini adalah garis RY, karena tujuannya adalah mau nyari tahu R ke ACH, berarti langkah berikutnya kita adalah mencari titik tembus RY ke ACH. Jadi kalau kita mau mencari titik tembus RY ke ACH, kan ada beberapa langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga. Langkah pertama adalah bikin bidang yang memuat RY. Udah, yaitu adalah ADGF. Langkah kedua adalah kita nyari tahu perpotongan antara ADGF dengan ACH. Jadi kita harus ngikutin langkah-langkah untuk mencari titik tembus. Dalam hal ini, titik tembusnya itu sudah ketahuan bahwa dari kita nyari tahu perpotongan dulu, ADGF dengan ACH, perpotongannya itu satu di sini, satu di sini. Jadi kalau misalkan saya hubungin garisnya itu adalah seperti ini. Katakanlah ini adalah titik L. Jadi kita nyari tahu perpotongan antara AL dengan RY. AL dengan RY itu di sini perpotongannya, gambarnya nggak terlalu kelihatan. Ini adalah titik X misalnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari R ke ACH, sebenarnya kita mencari RX. Kita harus gambar RX karena RX itu termuat di dalam bidang ADGF. Jadi digambar posisi-posisinya, kita butuh titik X yang merupakan perpotongan dari RY dan AL. Jadi kita harus tentuin posisinya L. Posisinya L di sini. Jadi kalau misalkan digambar, ini adalah posisi untuk titik X. Di mana ini siku-siku, terus kemudian ini juga siku-siku. Jadi dalam mencari nilai RX, kita bisa menggunakan kesebangunan pada segitiga ARX. Ini saya kasih gambar titik, ini saya kasih gambar lengkung, ini saya kasih gambar lengkung. DL kita tahu, mana DL? DL itu setengah daripada DG, yaitu adalah 2/2. Terus kemudian kita juga tahu GF. GF panjangnya adalah 4, ini panjangnya 2, ini panjangnya 2. Nah, sekarang kita bikin kesebangunannya. Saya gambar kesebangunan yang pertama, yaitu adalah
Saya nggak pakai ke halaman berikutnya kosong, jadi sebenarnya disiapkan buat ini, tapi karena saya pikir tempatnya cukup, ditaruh di sini aja, supaya bisa langsung melihat satu gambar. D, A, di sini ada siku-siku, di sini ada sudut, di sini ada sudut yang gambarnya titik, di sini kita tahu panjangnya 4, di sini adalah 2 akar 2. Kita butuh sisi miringnya adalah 2 akar 6. 2 akar 6, terus kemudian untuk segitiga yang satunya saya gambar posisinya kurang lebih seperti itu. Jadi gambarnya gini, ini siku-siku, di sini kita punya R, di sini kita punya X, terus kemudian di sini kita punya A, sudut-sudutnya digambar, ini sudutnya lengkung, ini sudutnya titik, terus kemudian panjangnya 2, tujuannya adalah mencari RX. Jadi bikin perbandingan, 2 dan RX, kita bikin kesebangunan untuk segitiga yang sebelah kiri dan sebelah kanan. 2 di depan sudut siku-siku, ini di depan sudut siku-siku berarti 2 akar 6, kita bisa coret 2-nya. RX di depan sudut titik, ini di depan sudut titik berarti 2 akar 2. Jadi kalau misalkan kita mau mencari RX-nya adalah 2 akar 2 dibagi sama akar 6. Akar 2 dicoret, berarti kita akan mendapatkan RX itu adalah 2 per akar 3, yaitu adalah 2 per 3 akar 3. Itu RX-nya. Agak susah hitungnya, tetapi pada saat kita sudah terbiasa, maka dia akan jauh lebih cepat. Berikutnya adalah kita mencari jarak dari H ke EGTR. EGTR bentuknya agak berbeda karena ini bentuknya adalah trapesium. Jadi saya gambar dulu trapesiumnya, EGTR. EGTR, berarti di sini digambar, ini ada R di tengah-tengah, ini ada di sini ada T, terus kemudian T-nya ini dihubungkan ke G, terus kemudian ada titik H di sini. Jadi kita akan menggambar langkah pertama, dalam hal ini langkahnya adalah cari garis yang tegak lurus dengan EGTR. Garis yang tegak lurus sama EGTR menyusul, kita harus menggambar dulu untuk tahu yang tegak lurus dengan EGTR siapa. Jadi dalam hal ini saya menggambar bidang BDHF, terus kemudian saya mau berencana untuk mencari tegak lurusnya. Di sini kalau misalkan kita gambar, ini adalah tinggi daripada trapesium. Jadi kalau misalkan Anda melihat daripada video sebelumnya tentang ketegak lurusan, sebenarnya sudah ada soal seperti ini. Katakanlah kalau misalkan ini adalah titik K dan ini adalah titik L, maka hanya itu kita bisa tarik garis tegak lurus dengan ngambil garis tegak lurus sembarang. Nanti kita buktikan siku-sikunya di mana. Dan ini adalah siku-siku. Katakanlah ini adalah titik X dan di sini itu adalah titik Y. Maka kita bisa bilang bahwa HX atau HY itu tegak lurus dengan EGTR. Dan kalau misalkan diminta pembuktiannya, yang pertama HY itu tegak lurus dengan KL sebagai bagian daripada trapesium. Yang kedua, HY itu tegak lurus dengan EG. Kenapa bisa HY tegak lurus sama EG? Karena EG itu tegak lurus dengan bidang yang memuat HY, yaitu adalah BDHF. Jadi karena EG tegak lurus BDHF, berarti artinya EG tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang BDHF, termasuk di dalamnya adalah HY. Nah, setelah HY ketemu, karena kita mencari jarak dari H ke EGTR, dan itu sudah langsung melewatin H, ini enak sekali, kita tinggal mencari yang namanya itu HX. HX itu terkandung di dalam bidang BDHF, jadi kita harus gambar BDHF. Jadi di sini sudah langsung ketahuan posisi titik tembusnya di mana, karena titik tembusnya adalah di X. Gambar untuk bidang BDHF, di sini adalah B, D, terus kemudian H, di sini adalah F, terus kemudian cari tahu posisinya dia ada di mana. Titik K posisinya adalah di tengah-tengah daripada KF. Kalau misalkan kita gambar dibagi 4 bagian, maka kita bisa menuliskan bahwa L itu sebenarnya posisinya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari HX itu berasal dari perpotongan KL. HY-nya ditarik ke sini. Ini Y, ini siku-siku. Terus kemudian kita tinggal tarik ke sini untuk rencananya mencari pakai luas segitiga. Jadi kita mau mencari HX dengan menggunakan
segitiga yang ada, yaitu adalah segitiga HKL. Jadi saya fokuskan ke segitiga HKL. Segitiga HKL, kalau misalkan kita menggunakan alas daripada HK, maka tingginya adalah HD atau DH. Kalau kita menggunakan alas daripada KL, maka tingginya adalah HX yang mau dicari. Setengahnya bisa dicoret. HK panjangnya adalah setengah daripada diagonal ruang, diagonal sisi maksudnya, yaitu adalah 2/2. HD itu diketahui panjangnya 4. KL kita bisa cari dari Pitagoras, yaitu Pitagoras dari K ke sini dan ke sini. Nanti akan didapatkan bahwa nilai KL adalah KL 3/2. KL adalah 3/2. Jadi HX-nya itu tinggal disederhanain. Akar 2 sama akar 2 disederhanain. Ini dicoret. Berarti kita bisa mendapatkan HX. HX adalah 8 dibagi 3. Itu HX. Terus kemudian soal berikutnya masih tentang kubus. Di sini ada posisi yang agak berbeda. P posisinya ada di perbandingan tertentu. CP, PG adalah 3/1. Jadi posisi P itu lebih dekat ke arah G. Saya tandain posisinya, nggak bisa 100% tepat. Ya kira-kira ya. BDE kalau misalkan kita gambar bentuknya adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau misalkan digambar gambarnya seperti ini. BDE kita mau mencari jarak dari P ke BDE. Pertama kita harus gambarkan siapa garis yang tegak lurus. Jadi dalam hal ini saya nggak menuliskan langkah-langkah lagi karena mungkin sudah terbiasa. Coba mungkin dibiasain aja supaya itu jadi satu kebiasaan yang sebenarnya nggak usah kayak semacam ditulisin karena dia akan buang waktu. Yang pertama, saya mau nyari garis yang tegak lurus dengan bidang BDG, yaitu adalah AG. AG saya gambar dulu, terus kemudian baru saya tulisin alasannya. Angka pertama, kita cari garis yang tegak lurus dengan BDG. Dalam hal ini, AG itu tegak lurus dengan BDE. Kenapa begitu? Karena AG itu tegak lurus dengan, katakanlah di sini O, EO, yaitu adalah bagian daripada persegi panjang istimewa. AG itu juga tegak lurus dengan BD. AG tegak lurus dengan BD karena BD itu tegak lurus sama bidang yang memuat AG, yaitu adalah ACGE. ACGE. Sehingga AG ini yang kita butuhkan. Nah, setelah kita tahu AG, kita mau nyari garis yang ditarik dari titik P yang sejajar sama AG dan nembusnya di mana. Itu yang mau dicari. Karena kita harus bikin garis yang sejajar dengan AG, saya tarik garis-garis yang lain yang mungkin bisa membantu untuk kira-kira membayangkan. Jadi di sini kita punya garis lain, yaitu adalah O ke sini. Ini sejajar AG. Jadi kalau misalkan kita dari P mau ditarik garis sejajar AG, berarti seharusnya garisnya adalah garis ini. Katakanlah ini adalah K, dan titik tembusnya adalah di sini. Ini titik tembusnya. Misalnya ini adalah L. Nah sekarang bidangnya saya gambar di luar. Ini adalah persegi panjang istimewa. Saya punya A, C, G, E. AG saya gambar dulu. Terus kemudian saya gambar EO. Kita mau mencari garis yang sejajar yang ditarik dari P. Ini sejajar sama dia. Ini saya gambar siku-siku. Terus kemudian ada satu titik lagi di sini, yaitu adalah titik K. Ini siku-siku. Jadi di sini juga siku-siku, di sini juga siku-siku. Saya gambarkan di sini adalah L. Jadi yang kita cari P ke BDE adalah PL. Itu yang kita butuhkan. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau mencari PL, kita bisa memanfaatkan segitiga yang ini.
Kita bisa memanfaatkan segitiga ini dulu untuk mencari KL. Nih. Kita butuh KL. Sampai sini. Dicari KL dulu. Pakai segitiga KO. Dalam hal ini kalau saya menggunakan alas KO, maka tingginya adalah AE. Kalau saya menggunakan alasnya adalah EO, tingginya adalah KL. Ini L ya. Ini posisi L, bukan siku-siku. Siku-siku juga, tapi ini adalah titik L. Saya nggak gambar siku-sikunya. KO, kita tahu KO. KO itu adalah seperempat daripada AC, berarti adalah akar 2. Terus kemudian AE itu adalah 4. EO dicari dari Pitagoras. Kita punya Pitagoras ini. Ini ada E, ini ada A, di sini ada O. Ini adalah 2 akar 2, terus kemudian EA itu adalah 4. Berarti kita bisa nyari tahu EO, yaitu adalah 2 akar 6. Sehingga kita bisa menemukan KL. KL hasilnya adalah 2 per akar 3, yaitu 2 per 3 akar 3. Nah, kalau KL ketemu, kita bisa mencari PL dengan cara PK dikurangi sama KL. PK dihitung sendiri dari Pitagoras PKC, KL dapat dari sini tinggal disubstitusi, maka PL-nya ketemu dalam satuan cm. Jenis soal yang lain adalah kalau dia itu bentuknya adalah limas. Ini menimbulkan kesukaran tersendiri karena kadang-kadang mencari tegak lurusnya agak susah. Kita mau mencari jarak dari P. P adalah perpotongan daripada diagonal, perpotongan daripada alas ABCD. P itu ada di alas, berarti dia di sini. Sekarang kita mau mencari jarak dari P ke TBC. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan TBC. Dalam hal ini, karena TBC adalah segitiganya segitiga sama sisi, saya mau berencana menghubungkan dengan garis beratnya dia yang ditarik dari T ke sini. T ke tengah-tengah BC. Terus kemudian dari sini saya tarik ke atas. Terus kemudian saya mencari posisi di mana dia kira-kira tegak lurus. Ini digambar ngawur aja, nanti kita tinggal cari tahu posisinya. Katakanlah posisi ini adalah posisi untuk titik L misalnya. Di sini saya tuliskan titiknya ini adalah titik K. Maka kita bisa mencari jarak dari P ke TBC dengan cara dari P ditarik sejajar dengan KL. Ini ditarik sejajar dengan ini adalah X. Nah sekarang kita gambarnya dipisah. Saya gambar seperti ini. Di sini ada titik-titik baru, misalkan di sini saya tambahkan titik M. Jadi di sini ada titik K, terus kemudian di sini ada T, terus kemudian di sini ada M, terus kemudian kita cari panjangnya masing-masing. KM bisa kita cari dari KM, panjangnya sudah tahu, yaitu adalah 8. Sama kayak seperti AB, di sini ada posisi P, yang dia itu jaraknya sama, KP, PM. Terus kemudian kita tadi ada menggambar L, dan L-nya itu belum tentu di tengah-tengah, kita cari L-nya. KT kita bisa cari dari Pitagoras. Pitagoras di sini ada angka 8, terus kemudian di sini ada angka 4, berarti kita bisa mencari TM maupun KT, nilainya adalah 4 akar 3. Jadi di sini adalah 4 akar 3, dari sini ke sini adalah 4 akar 3, terus kemudian kita membutuhkan tinggi, TP. TP kalau misalkan kita cari, kita bisa menggunakan tinggi dari sini ke sini. Ini ada Pitagoras, Pitagorasnya kita bisa gambar. Di sini ada T, di sini ada P, di sini ada M. TM kita tahu 4 akar 3, di sini kita tahu nilainya adalah 4, berarti TP adalah 4 akar 2. Jadi berfokus ke luas daripada segitiga TKM. Kalau kita menggunakan alasnya itu adalah KM, maka tingginya adalah TP. Kalau kita menggunakan alasnya itu adalah TM, maka tingginya adalah KL. Jadi setengahnya kita bisa coret.
KM-nya kita tahu 8, TP-nya kita tahu 4/2, tadi sudah dicari. TM-nya kita tahu 4/3, berarti KL-nya kita bisa cari. Nilai KL-nya adalah 8/3/6. Setelah KL ketemu, dan kalau misalkan kita diminta untuk mencari jarak dari P ke TBC, yaitu adalah PX. PX saya gambarkan di sini, ini adalah X, di mana garis ini dan garis ini adalah sejajar. Maka kita bisa mencari PX dengan menggunakan kesebangunan daripada segitiga yang ini. Kita bisa mencari PX dengan cara PX dibagi sama KL. PX dibagi dengan KL sama dengan 1/2. Jadi ini dibanding sama ini. Jadi PX-nya itu adalah setengah daripada KL, yaitu 4/3/6 cm. Itu Dimas. Kemudian Dimas yang kedua dan terakhir, ini adalah menjadi contoh akhir untuk jarak dari titik ke bidang P ke TBD. Jadi kita gambar dulu TBD seperti ini, TBD. Terus kemudian kita cari tahu posisi P. TP PC 3/1, jadi posisi P-nya itu lebih cenderung ke bawah, mendekati C. P-nya di sebelah situ. Sekarang kita mau mencari garis yang tegak lurus dengan TBD. Bisa nebak nggak? Dalam hal ini kalau misalkan kita mau nyari tahu garis yang tegak lurus dengan TBD, sebenarnya garisnya itu gampang sekali, garisnya adalah AC. Kenapa begitu? Karena yang pertama AC tegak lurus sama BD, karena dia adalah perpotongan daripada diagonal. AC tegak lurus sama BD, dan AC juga tegak lurus sama TO, karena itu adalah tinggi daripada limas. Jadi kalau misalkan kita mau mencari yang kita mau mencari jarak dari P ke TBD, berarti dari titik P kita harus tarik garis yang sejajar dengan AC, dan itu gampang sekali. Jadi kalau kita tarik garis sejajar AC, maka garisnya akan ketemu di sini. Jadi ini kita bikin separuhan di sini, berarti gambarnya akan di sini. Ini tegak lurus, jadi ini tegak lurus. Maka kalau misalkan kita mau mencari jarak dari P ke TBD, itu kita mau mencari PX, dan kita bisa menggunakan kesebangunan daripada segitiga ini. PX dibagi sama OC atau CO sama dengan 3/4, berarti PX sama dengan 3/4 daripada OC. OC adalah 4/2, berarti hasilnya adalah 3/2 cm. Ini adalah semuanya untuk jarak titik ke bidang. Semoga dengan contoh-contoh soal yang sekian banyak bisa membantu untuk menguasai tentang bahan jarak yang ada 6 bahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil dalam belajar tentang jarak.